Oke coy, ketemu kembali bersama Wisnu Audio Service. Kita kali ini lagi servis amplifier yang cukup jadul, yaitu Toa untuk tipenya D70W ya. Ini kendalanya serak coy. Coba dengarkan. Ya, ini kendalanya serak. Kita inputkan dari laptop sana. Suaranya serak. Nah seperti itu, kita nanti cek sinyalnya seperti apa pakai osiloskop dengan pengukuran yang lainnya juga. Semoga kali ini dokumentasi video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio Service kalau memang channel ini bermanfaat untuk Anda ya. Walaupun mungkin keadaannya seperti ini berantakan, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya tidak indah dipandang mata. Oke, kita lanjut pengukuran ya. Bagaimana, kenapa ini bisa serak? Oke, kita menggunakan ini alat bantu juga, menggunakan ESR meter untuk mengecek ESR, bukan kapasitas elko ya, tapi ESR. Kalau kapasitas elko kan 4700 misal ya, ini kapasitas namanya. Tapi ESR itu yaitu hambatan antara min dan plus, itu hambatannya seperti apa. Kalau hambatannya besar, kita ukur menggunakan ini, berarti elko itu bermasalah, harus diganti ya. Jadi ESR-nya jangan besar, tapi ESR-nya harus 0. Oke, nanti kita jelaskan, langsung kita praktekkan. Nah, kita cek dulu tegangan yang pertama, yaitu voltase input dari trafo 14,5 volt. Nah, 17 volt, 6 ya, 17 sampai 18 volt berarti ya. Ini bisa dikatakan normal. Kita cek selanjutnya yaitu tegangan menuju TR final. Ini posisikan di min ataupun di ground atau di body juga bisa. Ini posisi di body ya. Ini posisi di body alias min alias negatif. Di bagian transistor nih, ini terukur 17 volt, yang sebelah kanan yang sebelah kiri juga sama 17 volt plus. Apakah masuk ke sini juga? Coba lihat, masuk nggak ke trafo output ke sini? 17 volt masuk, pinggir dan kiri kanan juga masuk, ke tengah juga masuk 17 volt sama ya. Ini kan ada 3 nih. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Semuanya harus ada 17 volt sesuai dengan PCC. Begitu. Oke, sudah layak ini, bagus. Berarti tinggal kecurigaan kita, yaitu tegangan biasnya berapa. Sekarang kita ukur bias bagian transistor sebelah kanan. Ini di ground seperti biasa. Di bagian basis ya, biasnya 0,36 ya, 0,36. ini kurang gede, seharusnya minimal 0,500 ya, sampai 0,600. ini 0,368, ini setengahnya, hampir setengahnya dari bias seharusnya. Ini seharusnya 0,400 sampai 0,500 sampai 0,600. Standarnya seperti itu. Kalau 0,3 berarti ini dikatakan kurang biasnya. Penyebab kurangnya bias bukan dari PCC, kadang-kadang ada juga penyebab yang lain, yaitu komponen-komponen di sini mungkin sudah tua, karena memang ini ampli sudah tua. Kita cek, curigai dulu bagian elko. Di sini banyak elko, kita cabut ya. Kita sudah matikan nih. Kita cek elko di sini. Nah, ini elko banyak banget. Nah, ini banyak. Utamakan elko yang besar dulu, yang berkaitan dengan driver. Terus ini VR, ini variabel. Ini merupakan pengaturan bias. Kalau kurang biasnya bisa ditambah di sini, ke kanan atau ke kiri bisa ya. Transistor ini, nah coy, lihat nih, lihat C4793 sudah diganti nih.
Aslinya kalau nggak salah ini D600K, seharusnya ini D600K aslinya. Ini sudah diganti sama C4739 4793 atau sama dengan TIP 41 atau TIP 31 NPN ya, sama-sama NPN. Ini sudah di luar aslinya, tapi nggak apa-apa karena ini sejenis. Oke, lanjut coy, jangan lupa like, comment, and share-nya. Jangan lupa ngopi juga. Ini kita cek menggunakan ESR meter rakitan saya. Nah ini ESR meter rakitan saya, ini menunjukkan skala ESR. Kalau ada yang short nanti seperti ini coy. Nah ini short, nah seperti ini nyalanya short. Ini kalibrasi dulu di 3+3. Nah di sini, nah gini seperti ini, kalibrasi yang pas ya. Nah ini pas. Nanti kalau elko nya benar, ini menunjukkan angka 3. Angka 3 ini. Kalau kurang ataupun short seperti ini merah. Nah, kita lihat caranya seperti ini. Ini kita ukur elko di bagian plus yang ini. Plus min elko utama nih. Kita lihat. Kalau full berarti elko nya bagus, ESR-nya. Nah, ini full bagus. ESR-nya bagus. Kita cek lagi elko yang tadi kelihatannya besar di sini, ini bentuknya besar. Nah, ini menunjukkan di bawah 3 ya, bahkan di hitam. Kalau di hitam, garis hitam ini menandakan buruk elko-nya. ESR-nya sudah besar, alias hambatannya sudah besar. Ini minta ganti. Terus elko yang lain mungkin cek, harus lihat dari belakang. Elko-nya ya, banyak di sini. Ini. Kita cek semuanya. Coba yang ini coy. Nah, ini elko. Apakah masih layak? Coba lihat di sini elko yang ini coy. Oke, masih bagus, terlihat full. Terlihat full ya. Coba lihat, ya terlihat full. Terus elko yang tadi, untuk ulangi lagi, ini terlihatnya setengah nih, cuma setengah coy. Nah setengah ini harus ganti, ketahuan ya. Ini satu lagi elko di sini. Coba lihat, ini bahkan tidak bergerak sama sekali. Ini ESR-nya sudah sangat besar. Kita coba ganti elko itu, berarti elko yang ini, nah yang besar. Satu lagi ini nih. Nah ini yang hitam. Yang hitam semuanya kita cabut. Oke. Sekalian kita cek elko ini jangan sampai kembung. Kalau ada kejanggalan seperti kembung, kita ganti aja dengan nilai yang lebih besar. Ini kan 2200 mikro ya. Kita cek. Sebelum itu kita cek menggunakan ini osiloskop ya. Ini skalanya di Hz, yaitu 1 kHz. Coba lihat, ini 1 kHz ya. 1 kHz jelas. Kita lihat di sana, kita naikkan inputnya. Nah itu terlihatnya cacat sinyalnya ya, cacat, tidak mulus. Coba kita zoom ya, keriting coy. Coba kita lihat, keriting. Nah keriting banget. Seperti itu, sinyalnya jelek ya, jelek. Berarti ini menandakan kurangnya bias. Seharusnya jangan keriting, seharusnya lurus seperti gergaji gitu ya, runcing seharusnya. Ini ada keriting-keritingnya ya, tuh keriting, makin gede makin kacau. Nah ini voltase dari biasnya kurang, berarti kita cek elko yang tadi harus kita ganti. Gimana pengaruhnya setelah kita ganti elko nya? Lanjut coy, penggantian elko yang tadi ESR nya kurang.
dan sekaligus ukur berapa kapasitasnya. Nah, ini elko nya sudah dicabut, ukurannya 470 mikro 16 volt. Terus yang gedenya 2225 volt. Terus yang kecilnya tadi yang hitam ini 47 mikro 25 volt di sini ya. Ini ada 3 elko yang dicabut, yang besar yang ini, terus elko ini, wah kotor banget tangan saya. Elko besar, ini elko kecil ya. Kita ukur coy, ini elko nya di skala untuk nano alias pengukuran bagian elko. Kita cek berapakah ini, sebelah sini ya, yang kecil yang 47 mikro. Kita ukur berapa, jadi 27 mikro. Nah ini kecil, kita nanti ganti ya sama ini 47 mikro 100 volt. Kita cek. Ini elko baru ya, ini elko baru tapi sudah saya potong kakinya. Ini terukur 49 volt 49 mikro. Ulangi lagi, lihat 49 mikro, bagus sekali ini coy. Ini elko selanjutnya yang tadi kita cabut 470 mikro 16 volt. Yang ESR nya sama-sama besar, seharusnya ESR itu 0, 419 mikro 419 mikro. Jadi kurangnya banyak nih, seharusnya 470 mikro. Kita ganti aja dengan 1000 mikro ya, 1000 mikro ini. Dan elko 220 mikro juga kita ganti dengan yang cukup besar, yaitu 4750 volt. Kita ukur dulu ya, sebelum diganti kita ukur dulu penggantinya, jangan sampai kurang ya ataupun jelek. Kita lihat, diukur dulu, terukur 4,4 ya, masih toleransi. Ini kan 4,7, ini masih dikatakan elko bagus ya. Kalau di pasaran sekarang ya susah ya kalau cari elko yang benar-benar bagus. Tapi ini sudah layak karena sudah di atas aslinya. Aslinya kan cuma 2200 ya. Ini diganti jadi 47 walaupun terukur tadi 47 kurang. Kita cek ESR meternya nih. Bagus di 3 mentok ya. Ini ESR-nya bagus. Masih rendah ya. Kita pasang kembali elko-elko yang tadi kita ganti. Yang pertama yaitu elko PSU, jangan sampai terbalik min dan plusnya. Min sebelah kanan nih, nah min sebelah sini. Ini tanpa ada tandanya nih PCB. Lihat saja dari susunan kaki ini. Ini dioda nih, ada dioda di sini. Terlihat volt plus dan minnya. Kalau tidak mau ribet ataupun bingung, kita cari saja di sini, lihat. Nah ini menentukan negatif, kita cari saja dari sini. Jalur yang negatif ini nih, body nyambungnya ke sini. Nah ini dia coy. Nah ini body nih, pendingin. Nah dari sini nyambung, nah ini negatif berarti, yang ini positif, yang ini negatif. Yang nyambung ke body itu negatif. Ya udah gitu aja. Oke, kita langsung ganti semua elko yang tadi kita ukur jelek. Kita percepat videonya. Nah elko nya sudah kita ganti, ini bahkan ditambah jadi 2 double ya, elko primernya. Elko sekundernya ditambah 2, 4700 kali 2 ya. Kita
Terus 1000 mikro, yang tadinya 470 dan jadi 1000 mikro. Ini 47 mikro sama ya, tapi beda merek, beda bentuk. Kita cek lagi biasnya seperti apa, tegangan biasnya apakah naik menjadi normal atau biasa-biasa saja, atau sama seperti tadi 0,300-an. Seharusnya ini normal menjadi 0,500-an kurang lebih ya. Kita ukur seperti biasa, negatif di probe negatif juga alias di ground. Kita ukur di sini biasnya di bagian positif, di bagian basis 0,542 sebelah kanan nih. Untuk sebelah kiri kita cek apakah sama ya, 0,43, relatif imbang ya. Yang ini 0,42, selisih 0,1 aja. Ini bagus. Ini akan rata, panasnya akan rata, tidak akan pincang ya, tidak akan panas sebelah, tapi panasnya akan rata. Ini akan membuat transistor awet, biasanya seperti itu. Nah, kita coba kasih input coy. Lihat di osiloskop, kita cek inputnya seperti apa. Nah, sekarang tidak cacat coy. Kalau ini bergetar dari efek kamera kayaknya ya. Kalau di aslinya tidak, ini tidak. Sebenarnya dikebawahkan. Nah, aslinya kalau di saya tidak ada getaran ya. Tidak. Kalau di kamera ini terlihat bergetar. Ini mulus sinyalnya ya. Mulus sinyalnya coy, tuh ya, diperbesar juga mulus. Nah, seperti itu. Tidak cacat seperti tadi. Kalau tadi kan cacat banget. Ini sekarang mulus. Oke, pertanda ini servis berhasil ya. Oke, kita coba cek dengan audio yang tadi kita inputkan dari laptop masih. Nah, ini speakernya sudah kita sambung ke sana. Kita angkat volumenya. Nah, sekarang jernih coy. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Jangan lupa like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio Service. Kita lanjut dengan video selanjutnya. Kita sharing bersama, kita belajar bersama. Bukan maksud menggurui, tapi hanya berbagi. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.